Jadi kita akan report mengenai perkembangan industri perbankan di Indonesia sampai dengan data terakhir yaitu di bulan Mei. Jadi memang ada sedikit penurunan dari sisi loan growth 12,2% secara banking industry wide. Sedikit menurun dibandingkan dengan level sebelumnya ya di atas 13% yang merupakan level tertinggi ya dalam waktu sekitar 6 tahun terakhir. Dan di sisi lain ada perbaikan juga kalau kita perhatikan dari chart dari sisi deposit growth dalam sekitar 6 bulan terakhir itu terjadi peningkatan signifikan dari sekitar antara 3 sampai 4% menjadi mendekati 9%. Jadi perkembangan tersebut disertai juga dengan kondisi kualitas aset yang cukup terjaga ya dengan NPL sebesar 2,3% dan dengan perkembangan DPK atau deposit growth yang meningkat cukup signifikan. Kita lihat likuiditas perbankannya juga masih cukup memadai dengan loan to deposit ratio. Menurut kalkulasi kami itu masih berada di bawah 85%. Jadi secara umum memang kalau kita lihat dari perkembangan ini, kondisi perbankan masih cukup baik, cukup sehat di tengah memang kecenderungan adanya atau di tengah kebijakan siklus yang ketat, kebijakan moneter yang ketat dengan kenaikan suku bunga yang cukup agresif dilakukan sejak tahun 2022. Jadi sebagai informasi dari Agustus 2022 sampai dengan April 2024 itu Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga sebesar 275 basis point. Jadi perkembangan ini masih cukup positif ya, di mana biasanya memang dengan kenaikan suku bunga itu loan growth-nya itu cenderung moderate. Next. Di sisi lain ya, selain ada kenaikan suku bunga, kebijakan moneter yang ketat, dan disertai pula dengan penurunan harga-harga komoditas. Kalau kita lihat secara histori, penurunan harga komoditas yang juga bersamaan dengan kebijakan moneter yang ketat atau kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral, itu menyebabkan pertumbuhan kreditnya itu mengalami penurunan, moderasi, dan sangat sulit secara historis itu menembus 2 digit ya di atas 10%. Selain itu juga kalau kita lihat dalam 10 sampai 15 tahun ke belakang bahwa pertumbuhan atau penurunan atau kenaikan suku bunga yang disertai dengan moderasi dari harga komoditas itu biasanya juga menyebabkan NPL naik mendekati atau sempat bahkan di atas 3%. Jadi dengan pertumbuhan kredit yang terjaga dan NPL-nya juga masih cukup rendah, saya rasa kondisi di tengah berbagai tantangan tersebut ke depan seharusnya uh, perkembangan kredit di 2024 dan mungkin kita harapkan sampai dengan 2025 itu masih akan tetap berada pada double digit, di mana Bank Indonesia memproyeksikan di 2024 itu tumbuh sekitar 10 sampai 12% dan bahkan lebih tinggi lagi di 2025 antara 11 sampai 13%. Next. Ya, jadi kalau kita lihat ya kenapa pertumbuhan kreditnya juga masih cukup tinggi, kemudian likuiditasnya terjaga, yang disertai juga dengan kualitas aset yang juga masih cukup stabil, itu memang disebabkan karena kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia ya di sepanjang sejak Agustus 2022 itu tidak serta-merta disertai dengan kenaikan suku bunga kredit secara agresif oleh perbankan. Jadi kalau kita lihat di chart paling kanan, eh, bahkan perbankan pada periode tersebut itu ke per, suku bunga kredit konsumsi itu turun 14 basis point. Sementara untuk investasi dan kredit modal kerja itu kenaikannya cukup moderat ya, masing-masing 72 basis point dan 44 basis point. Sementara itu dengan untuk memastikan likuiditas ya memang perbankan cenderung menaikkan suku bunga deposito berjangka 1, 3, sama 6 bulan. Jadi masing-masing 178 basis point. Kemudian untuk 3 bulan naik 234 basis point dan untuk 6 bulan naik hampir 250 basis point. Ini juga merespons adanya penurunan pertumbuhan DPK ya yang terjadi sepanjang di menjelang akhir tahun 2023 lalu. Jadi hal ini juga perkembangan tersebut ya strategi yang dilakukan oleh perbankan yang juga dimonitor oleh Bank Indonesia dan juga OJK memastikan bahwa
eh, perbankan tidak menaikkan suku bunga kredit ya, terutama secara terlalu agresif, sehingga permintaan kreditnya juga masih sangat terjaga, dan di sisi lain likuiditasnya memadai dan NPL-nya juga cukup stabil. Next. Nah, namun memang dengan perkembangan tersebut ya, meskipun pertumbuhan kredit masih cukup baik, namun memang dengan kenaikan suku bunga simpanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan suku bunga kredit, itu menyebabkan profitabilitas perbankan cenderung mengalami penurunan. Jadi tren dari pertengahan atau di semester 2 2023 lalu, eh, profitabilitas yang tercermin dari net interest margin ya atau NIM itu turun ya dari 5% dan saat ini berada di level 4,6%. Dan kalau kita perhatikan juga net interest income dari perbankan itu juga turun ke sekitar 502,7 triliun. Nah, dan memang kalau kita lihat ya yang harus menaikkan suku bunga deposito lebih agresif itu bank-bank di yang cenderung kecil dan menengah. Sementara untuk bank-bank besar ya yang tergabung dalam KBMI 4 seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA itu tidak terlalu harus agresif dalam menaikkan suku bunga simpanan ya karena mereka memiliki likuiditas yang sangat longgar dan kasar ya rasionya juga cukup tinggi ya sebesar sekitar 73%. Sementara untuk KBMI 1, 2, dan 3 itu memiliki kasa yang relatif rendah, ya, itu di sekitar 40-50%. Next. Ya, jadi overall kalau kita lihat memang dengan perkembangan saat ini memang tantangannya masih cukup tinggi ya dengan kenaikan suku bunga. Namun perbankan yang juga dimonitor oleh Bank Indonesia tetap proses intermediasinya juga tetap berjalan. Mungkin untuk saat ini sendiri kecenderungannya itu adalah profitabilitasnya mungkin akan sedikit sedikit mengalami penurunan. Mungkin demikian dari saya, kembali ke Glenda. Terima kasih. Selamat pagi.